Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat siang hari ini bersama saya lagi dengan Ritonga. Kita akan membaca ataupun membahas tentang bagaimana orang-orang yang terlupakan di dalam kehidupan mereka. Mungkin hari-hari ini saudara adalah orang-orang yang terlupakan, tidak masuk di dalam orang-orang yang prioritas, baik dalam keluarga maupun di dalam lingkungan pekerjaan, bahkan dalam lingkungan pelayanan. Sebab saya tahu persis, jika saudara tidak menjadi prioritas, tidak menjadi orang-orang yang pilihan, tentu saudara merasa kecewa dan saudara menganggap bahwa saudara tidak penting di tengah-tengah komunitas, bahkan keluarga yang ada. Namun hari ini kita akan melihat ada satu pribadi di dalam Alkitab, bahwa dia itu adalah termasuk orang yang dilupakan, namun dia berubah menjadi seorang pahlawan, di mana dia bisa memelihara ataupun menjadi penopang kehidupan di dalam keluarga itu. Dan kita akan melihat di dalam satu kitab Kejadian pasal 40 ayat 23 di sana dikatakan, tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan kehidupan Yusuf, kita tahu dia adalah seorang yang sangat istimewa di tengah-tengah keluarga Bapak Yakub. Dia adalah anak seorang istri yang dicintai oleh Yakub pada saat itu, yaitu Rahel. Ini adalah istri yang diidam-idamkannya sejak dia melihat pertama kali Rahel yang begitu mempesona dan menarik hatinya. Sehingga Yusuf ini menjadi orang yang istimewa. Tapi sayang, di tengah-tengah keluarganya dia tidak menjadi orang yang istimewa terhadap saudara-saudaranya, bahkan terhadap anggota keluarga yang lain. Bisa dikatakan dia adalah sering mengalami satu cemooh ataupun bulian dari kakak-kakaknya, dari saudara-saudaranya, sebab Bapak Yakub memiliki ada 4 ataupun 2 istri dan 2 gundinya. Dari situ mereka lahir, jadi dia memiliki banyak saudara, tetapi saudara tiri. Ini yang membuat dia tertekan. Sehingga suatu kali Yusuf bermimpi dan dia menjadi seorang pemimpin. Dikatakan dalam mimpinya semua orang menyembah kepadanya dengan berkas-berkas yang ada. Dalam perjalanan waktu, kakak-kakaknya ataupun saudaranya mencoba untuk menutup cerita daripada mimpinya, apakah dia betul-betul menjadi seorang pemimpin. Tapi puji Tuhan, Yusuf ini disertai oleh Tuhan dan dipelihara oleh Tuhan. Sejak dia dijual kakak-kakaknya, saudara-saudaranya, kepada orang-orang yang ada di Mesir pada saat itu, ketika ada seorang musafir ataupun dikatakan seorang Ismail membeli dia untuk dibawa ke Mesir menjadi budak. Puji Tuhan, berkat kemurahan Tuhan, dia harus bekerja kepada seorang Potifar. Di sana dia diberkati Tuhan. Potifar ini adalah seorang terpandang pada saat itu. Semua diberikan kepada dia, tidak ada yang tidak diberikan, kecuali hanya satu, istrinya. Dia berkuasa atas tempat itu semua, sehingga Potifar merasa tidak perlu lagi mengurus rumah tangganya, karena ada Yusuf. Tapi entah mengapa, dia harus masuk ke penjara, dan dia pun dipenjara, bukan dipenjara, ditempatkan di tempat yang orang biasa dipenjara, tetapi dia ditempatkan di penjara di dalam bersama dengan para tahanan-tahanan kerajaan, termasuk juru minuman dan juru roti. Disinilah awal mulanya dia, bagaimana dia bisa menjadi seorang pemimpin yang dikatakan tadi terlupakan menjadi seorang pahlawan.
Tidak mudah saudara-saudaraku menjadi orang yang diingat ataupun menjadi orang yang prioritas. Tapi dalam cerita ini kita melihat bahwa Yusuf tidak kecewa ataupun tidak merasa berkecil hati sekalipun dia terlupakan. Tapi dia tetap percaya bahwa satu kali Tuhan akan buka jalan. Tentulah Tuhan tidak melupakan Yusuf karena takutnya akan Tuhan, dia nyatakan dalam kehidupannya. Bahkan di penjara pun dia tetap dipelihara oleh Tuhan. Bahkan kepala penjara tidaklah menjadi rumit untuk mengatur segala sesuatu yang ada di sana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siang hari ini mungkinkah saudara mengalami hal yang sama? Dilupakan, jasa-jasa saudara tidak diingat, jasa-jasa saudara tidak diperhitungkan oleh orang lain. Tetapi percayalah, Tuhan mengingat itu semua. Tuhan mencatat itu semua. Sehingga satu kali Anda, saudara, dipakai oleh Tuhan, satu kali saudara dipimpin oleh Tuhan kepada janji-janjinya. Yusuf sekalipun dia dilupakan oleh juru minuman ketika dia diangkat kembali kepada posisinya sebagai juru minuman raja, di dalam mimpinya itu Yusuf menyampaikan bahwa dia akan kembali kepada posisinya sebagai juru minuman. Tetapi apa yang terjadi? 2 tahun kemudian, tidak ada sesuatu terjadi menjadi upah bagi Yusuf. Dia dilupakan sedemikian rupa, sehingga nyaris tidak diingat. Tapi puji Tuhan, ada seorang raja, yaitu Firaun, Tuhan berikan dia mimpi. Dan Firaun sendiri tidak mengerti apa arti mimpinya, bahkan apa mimpinya. Disitulah baru juru minuman raja mengingat bahwa ada seorang yang bisa menafsirkan mimpi, bahwa ada seorang Ibrani yang bisa mengertikan mimpi seperti apa yang dialami. Oleh sebab itu, saudaraku dikasihi Tuhan, segala perbuatan baik saudara, segala perbuatan yang tulus dari hidup saudara, itu tidak akan dilupakan oleh Tuhan. Sekalipun Yusuf tetap berada di dalam penjara, tidak ada pembelaan. Tetapi ketika itu, juru minuman raja berkata, ada seorang di penjara yang bernamanya Yusuf, yang bersama-sama dengan kami ketika itu. Dia menyampaikan kepada saya, menafsirkan ataupun mengartikan mimpi saya tepat seperti apa yang saya mimpi. Begitu juga juru roti, tepat seperti apa yang dia mimpikan. Itulah awal kilas balik di mana Yusuf menjadi pahlawan. Perjalanan hidup kita tidak tahu. Hari-hari ini mungkin sulit engkau alami. Mungkin hari-hari ini rumit engkau kerjakan. Tetapi satu hal, Tuhan punya banyak cara untuk menggenapi janjinya dalam hidup saudara. Tuhan menghantar Yusuf untuk sampai di istana Firaun. Dia tidak dipenjarakan, dimasukkan di dalam penjara orang-orang biasa. Tetapi dia dimasukkan di penjara di mana tahanan-tahanan kerajaan ada di sana. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah, siapapun engkau, sudah lama mungkin engkau terlupakan. Bahkan sudah lama tidak diingat jasa-jasamu. Tetapi ingatlah perjalanan Yusuf. Dia tetap bersyukur. Dia tetap tenang. Dia tidak komplain sama Tuhan. Alkitab tidak mencatat ketika Yusuf dijual saudaranya, dia komplain. Ketika dia berada di Potifar, dia difitnah, dia tidak komplain. Dia ada di penjara, tidak komplain. Dilupakan, ada berapa tahapan, ada banyak hal yang dia hadapi. Tapi Tuhan selalu mengatakan, Tuhan menyertai Yusuf. Jika saudara disertai Tuhan, maka tidak ada yang gagal rencana Tuhan dalam hidup saudara. Yang pertama Yusuf, seorang yang terlupakan menjadi pahlawan. Yang kedua, kita akan lihat, yaitu Daud. Ketika
Samuel datang ingin mengangkat seorang raja, mengurapi seorang raja, di saat Saul sudah tidak lagi disuka oleh Tuhan, Tuhan berkata, pergi ke rumah Isai, urapi salah satu anaknya untuk menjadi raja. Dengan sukacita, dengan gagahnya, Samuel berangkat. Puji Tuhan dia bisa bertemu dengan Bapak Isai. Tapi di sana dia menjumpai anak-anaknya yang hebat-hebat, yang terpelajar. Dalam hal berperang mereka tidak bisa diragukan, tidak perlu diragukan. Dalam hal berperang mereka sudah berpengalaman. 1 Samuel pasal 16 ayat 11 dikatakan, lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semua? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di saat Samuel ingin mengurapi seorang raja sesuai dengan firman Tuhan yang datang kepadanya, semua sudah dikeluarkan ataupun dibawa oleh Bapak Isai anak-anaknya kepada Samuel. Tapi Samuel berkata, Tuhan tidak memilih mereka. Daud saat itu tidak masuk nominasi di dalam pemilihan seorang raja. Daud pada saat itu tidak masuk kategori di dalam pemilihan seorang raja. Terlupakan, hampir tidak masuk di dalam anggota keluarga. Bapak Isai ini dengan bangga membawa anak-anaknya datang kepada Samuel. Tetapi apa yang terjadi? Mereka pun tidak terpilih. Sehingga firman Tuhan berkata, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu. Yang bungsu, saudara. Pernahkah saudara mengalami hal yang sama seperti Daud? Semua dipuji, semua diunggulkan, semua dipamerkan, semua disanjung. Tetapi Anda tidak pernah diperhitungkan. Anda tidak pernah dianggap seperti pada orang lain berkata. Tidak pernah dihormati, dihargai. Tapi dibutuhkan. Saudaraku tidak seperti itu Daud. Apapun yang dia alami, apapun yang diperlakukan kepada dia, dia tetap pada pendiriannya. Saudara, apa yang menjadi istimewa dari Daud? Dikatakan ayat 12, kemudian disuruhnya Allah menjemput dia, ia kemerah-merahan matanya, indah dan parasnya elok, lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. 13, lalu Samuel mengambil tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Kalau kita melihat di ayat yang ke-7 bagian terakhir begini, dikatakan, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk Anda menjadi orang yang pilihan Tuhan, menjadi orang yang tidak terlupakan, Anda harus memiliki hati yang betul-betul melekat kepada Tuhan. Daud, kebiasaan dia mazmur, dikatakan pasal 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Bagaimana dia bisa mengatakan seperti itu? Apakah dia itu satu mazmur yang dia buat? Ataukah dia mengalami hal itu?
Jika dia mengalami hal itu, tentu saudaraku, dia bisa berbicara. Engkau tidak akan pernah mengatakan, Tuhan itu hebat, Tuhan itu luar biasa, jika saudara tidak pernah mengalami. Pengalaman inilah yang membuat Daud menjadi pahlawan. Yang terlupakan, yang tidak masuk kategori, tetapi dia menjadi pahlawan. Kenapa demikian? Saudara bisa menjadi pahlawan, tidak terlupakan lagi oleh karena firman Tuhan. Bangun hubungan saudara dengan Tuhan. Prioritaskan Tuhan di dalam hidup saudara. Sama seperti Daud, seperti Yusuf, mereka tidak mengeluhkan apapun yang mereka alami, tetap mereka memandang kepada Tuhan. Yusuf punya janji, yaitu suatu kali dia akan menjadi pemerintah di satu tempat ataupun menjadi pemimpin. Daud, oleh karena hubungan yang baik dengan Tuhan, oleh karena Tuhan melihat hatinya, tentu Daud adalah memiliki hubungan yang istimewa dengan Tuhan. Sehingga Tuhan berkata, urapi dia. Saudara siapa? Perjalanan hidup saudara hitam. Perjalanan hidup saudara tidak bisa diampuni oleh manusia. Tapi percayalah, Yesus mampu mengangkat saudara menjadi permata di dalam hidup. Apa yang Anda alami hari ini? Engkau berkata, mungkinkah aku menjadi orang yang prioritas di hadapan Tuhan kembali? Mungkinkah aku menjadi seorang pahlawan? Mungkinkah aku menjadi orang yang lebih hebat? Hidupku itu sudah tidak berarti lagi. Masa laluku hitam. Tetapi ketika Tuhan hadir di tengah-tengah saudara, di dalam hidup saudara, Tuhan memuji hati saudara, Tuhan menyertai saudara, di situ Tuhan, di situ Anda akan mengalami pribadi dengan Tuhan. Jangan pernah berkata, saya tidak mampu melakukan ini. Saya tidak berguna bagi Tuhan. Saya tidak berguna lagi. Tetapi percayalah saudaraku, kalau Yusuf Tuhan angkat, yang dilupakan menjadi pahlawan. Kalau Daud yang terlupakan menjadi pahlawan, menjadi raja. Mereka ini tokoh-tokoh, pemimpin semua. Tidak ada yang tidak pemimpin. Semua memimpin. Tetapi saudaraku, satu hal yang Anda perlu ingat. Bahwa Tuhan bisa menjadikan Anda orang-orang yang prioritas di hadapan Tuhan. Manusia boleh menolak saudara. Manusia boleh mengesampingkan saudara. Manusia tidak peduli dengan saudara. Manusia tidak memandang saudara. Manusia tidak mengingat saudara. Manusia tidak menghargai saudara. Tapi ingat, Yesus menghargai saudara. Firman Tuhan berkata, engkau adalah biji mata Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sudah melihat ada dua tokoh. Dan satu lagi, ada tokoh di dalam Hakim-Hakim pasal 11 ayat 2-3. Saya akan buka bagi saudara di dalam Hakim-Hakim pasal Hakim-Hakim pasal 11 ayat 2-3. Dikatakan begini. Juga istri Gilead melahirkan anak laki-laki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya itu, maka mereka mengusir Yefta, katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami sebab engkau anak dari perempuan lain. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Top. Di sana berkumpul kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada seorang anak yang tidak menjadi
prioritas di dalam keluarga itu, dia tidak mendapat bagian daripada apa yang seharusnya diterima. Dia diusir. Tetapi apa yang terjadi ketika dia pergi, dia harus menjalani hidupnya dengan orang-orang yang mungkin pada saat itu tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Petualang-petualang, perampok, bahkan kita katakan hidupnya liar lah. Masa-masa mudanya, masa-masa yang tidak mengindahkan. Tetapi satu kali bangsa Israel pada saat itu berhadapan dengan bangsa Amon, mereka berperang, mereka terjajah. Dan Tuhan memanggil Yefta. Yefta berkata, kenapa? Kemarin kamu usir saya, kemarin kamu tidak mengizinkan saya tinggal dalam keluarga saya. Sekarang saya harus pergi. Dan sekarang kamu datang lagi menjemput saya. Ada kalanya saudara mungkin diizinkan, ataupun ada kalanya saudara mungkin harus mengalami hal-hal yang berat. Hanya untuk saudara menjadi seorang pahlawan yang luar biasa. Tekanan hidup membuat saudara untuk dibentuk. Tekanan hidup membuat saudara untuk terbentuk menjadi orang-orang yang gagah perkasa. Menjadi pahlawan-pahlawan yang luar biasa. Saudaraku, saya banyak mengalami hal dalam hidup saya. Kejadian dalam hidup saya selalu mengatakan bahwa di balik semuanya ini ada Tuhan punya acara. Tidak semua peristiwa yang saya alami itu harus saya yang mengalami. Atau semua peristiwa yang saya alami itu saya alami hanya untuk menjawab setiap persoalan-persoalan yang ada di hadapan saya. Bukan berarti ketika saya mengalami satu peristiwa, terus saya berkata, Tuhan mengapa demikian? Apa yang terjadi dalam hidup saya? Tetapi saya mempunyai pemikiran, mempunyai pandangan bahwa peristiwa yang saya alami hari ini akan menjawab persoalan orang lain di kemudian hari. Jadi kita melihat dari tokoh-tokoh yang ada pagi hari ini ataupun siang hari ini, saat ini, ada Yusuf. Peristiwa hidupnya begitu luar biasa. Tapi Alkitab tidak mencatat bahwa dia mengeluh, bahwa dia komplain sama Tuhan, bahwa dia berontak sama Tuhan. Tidak. Dia tetap mengikuti alur cerita yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Daud, dia tidak menjadi prioritas dalam keluarganya. Dia harus berada di padang sendirian. Hanya dengan 2-3 ekor domba. Bukan 100, bukan 200, tapi 2. Tapi dia betul-betul. Dia katakan di dalam Mazmur, ketika ada binatang buas pun, dia melepaskan dombanya dari mulut binatang buas. Ketika dia berkata kepada Saul, waktu mau menghadapi Goliat, dia berkata, kalau Tuhan bisa melepaskan aku dari binatang buas, dari harimau, ataupun dari beruang, Tuhan juga bisa melepaskan aku dari Goliat ini. Apa dikatakan Daud? Hari ini juga. Tidak menunggu besok. Pada saat itu, dia bertempur dengan Goliat, dia menang. Yang terlupakan menjadi pahlawan. Apakah saudara termasuk yang terlupakan? Di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam hal apapun, Anda tidak pernah terhitung. Anda tidak pernah dilihat. Anda tidak pernah masuk golongan orang-orang prioritas. Tetapi percayalah, ketika engkau tinggal di dalam Tuhan, hatimu melekat dengan Tuhan, engkau disertai Tuhan, maka engkau menjadi orang yang prioritas. Bukan di hadapan manusia saja, tetapi di hadapan Tuhan, saudaraku. Jadi, hari ini saya katakan kepada saudara, percayalah kepada Tuhan, maka engkau akan menerima janji-janji Tuhan. Yang hari ini engkau belum terima, besok bisa engkau terima. Yang dulu belum kau terima, hari ini engkau terima. Karena apa? Karena Tuhan beserta dengan Anda. Tuhan melihat hati saudara. Tuhan mengangkat hidup saudara. Katakan amin, saudaraku.
Jadi tidak perlu lagi kamu takut dalam hidup ini. Beberapa waktu yang lalu, saya berjumpa dengan seorang wanita. Bukan berjumpa tatap muka kami, tapi di dalam media sosial. Entah bagaimana, kenapa saya harus kontak dia. Sampai hari ini kami masih berbincang-bincang tentang bagaimana apa yang akan dia lakukan ke depan. Ternyata dia anak seorang pendeta. Tapi dia bercerita hidupnya sudah meninggalkan Tuhan selama 1,5 tahun, saudara. Dia bercerita, begitu luar biasa kehidupannya. Tekanan demi tekanan dia alami, tekanan demi tekanan dia hadapi. Sampai dia mengambil keputusan, sudahlah, tinggalkan semuanya. Tapi tidak tahu kenapa aku bisa jumpa dengan dia. Saudara, saya kembali membawa dia ataupun mengarahkan dia supaya kembali kepada Tuhan. Saya katakan, lihat jejak yang pernah engkau jejakkan di dalam pelayanan. Lihat jejak ayahmu yang sudah pernah engkau lihat dia jejakkan. Ikutilah kembali. Kembalilah kepada Tuhan. Janji Tuhan akan menyertai engkau. Tuhan akan memberikan yang lebih luar biasa dalam hidup. Pengalamanmu ataupun perjalanan hidupmu di waktu-waktu yang lalu adalah jawaban bagi orang-orang yang ada di hadapanmu. Yang kamu akan bisa selesaikan dengan baik. Saudaraku dikasih Tuhan. Saya dorong dia ke sana. Supaya apa? Dia tidak merasa bahwa dia tidak berguna. Dia selalu berkata, aku tidak berguna. Tidak layak lagi. Siapa yang mengatakan engkau tidak layak? Kalau masih manusia mengatakan engkau tidak layak, tidak perlu engkau hiraukan. Tapi kalau Tuhan Yesus berkata kepadamu di dalam doa bahwa engkau tidak layak, barulah engkau khawatir. Yesus berkata, datanglah kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu firman Tuhan. Datanglah. Jangan diam saja. Datang. Tuhan, ini masalahku. Aku mau begini. Selesai. Tuhan akan pulihkan saudara. Jika saudara percaya hari ini ada pemulihan, maka saudara akan dipulihkan Tuhan. Ingat apa kata Daud yang dikatakan Daud tadi. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau kepadaku. Goliat katanya. Tuhan serahkan. Saudara pun demikian, jika hari ini saudara percaya bahwa Tuhan bisa mengangkat saudara menjadi seorang pahlawan, dari yang terlupakan menjadi pahlawan, hari ini pun engkau alami, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi jika engkau tidak percaya, maka hal itu akan terjadi dalam hidup. Tidak begitu sulit dengan firman Tuhan. Tidak begitu sulit dengan Tuhan. Satu ayat yang pernah saya sampai sekarang ini, saya ingat. Apa yang kau perkatakan di hadapanku, itu yang aku lakukan kepadamu. Jadi saudara, biarlah firman Tuhan pagi hari ini mendorong kita untuk terus berjalan bersama Tuhan. Apapun tekanan yang kita hadapi, apapun persoalan yang ada di hadapan kita, nikmati cerita hidupmu itu bersama Tuhan. Nikmati cerita-cerita yang Tuhan tata di dalam kehidupanmu. Seharusnya Yusuf tadi bisa mengeluh. Mengapa aku harus dijual? Mengapa aku harus menjadi budak? Mengapa harus aku dipenjara? Tidakkah ada cara lain buat Tuhan mengangkat aku menjadi seorang pemimpin? Atau adakah hanya inikah cara untuk aku masuk di dalam rencana Tuhan? Daud, dia tidak berkata, mengapa aku harus menggembalakan 2-3 ekor domba, kambing? Gak ada kayak yang lain. Tapi dia tetap setia. Di dalam pekerjaannya, dia tetap membangun hubungan dengan Tuhan. Yefta bisa berkata, saya tidak perlu menolong kalian. Kalian sudah mengusir saya. Tetapi dia tetap datang kepada mereka dan menolong mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa Tuhan punya banyak cara untuk menolong saudara. Engkau terlalu berharap kepada manusia? Ya. Tapi berharaplah kepada Tuhan, maka engkau akan memperoleh sukacita. Dan engkau memperoleh janji-janji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi kekuatan bagi kami yang mendengar. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi jawaban bagi kami yang mendengar. Mungkin hari-hari ini kami menjadi orang yang terlupakan. Mungkin hari-hari ini kami menjadi orang yang tidak menjadi prioritas. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan, jadikan kami orang-orang yang prioritas, orang-orang yang hebat, orang-orang yang mampu mengubah keadaan. Dan berkati saudara-saudara kami yang mendengar Tuhan, supaya mereka memiliki iman yang kuat untuk menghadapi kehidupan apapun yang mereka hadapi. Biar mereka hadapi bersama Tuhan yang memberikan kekuatan kepada mereka. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus, jadilah seperti apa yang Kau janjikan bagi para pendengar, bagi kami Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.